semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 2 bulan Maret tahun 2021. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu Learning Community Scientific Calculator, yang pada sesi kali ini akan dipandu oleh kami, oleh saya perkenalkan Mas Suran Mufid, saya dari SMK Negeri 7 Semarang, dan pada sesi kali ini di LCC ke-76 ini telah hadir bersama kita pemateri luar biasa, pemateri hebat. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Mahfud Effendi. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Depok. Baik Bapak Ibu, seperti biasa untuk tata kelola pada sesi tiap di Selasa malam kita di tiap sesi LCC adalah Bapak dan Ibu jika menginginkan untuk bertanya pada sesi tanya dan jawab nanti ditulis di kolom, dan juga dengan klik tombol raise hand atau angkat tangan, nanti akan kami mute sehingga Bapak dan Ibu bisa komunikasi langsung dengan pemateri. Terus jika Bapak dan Ibu terkendala dengan perangkat untuk bertanya, bisa ditulis di kolom chat untuk bertanya kepada pemateri. Seperti dia, kita menyediakan 2 giveaway bagi peserta yang bisa nantinya menjawab ataupun menjawab lah, mungkin nanti Bapak bisa memberikan semacam pertanyaan atau mungkin kuis di tengah-tengah sesi atau di akhir sesi, terserah Bapak. Ada dua peserta yang nantinya akan interaktif dengan kita untuk menjawab kuis ataupun pertanyaan dari Bapak untuk mendapatkan giveaway dari Casio. Begitu Bapak, sedikit perkenalan dari kami. Sesi Learning Community Scientific Calculator untuk seri ke-76 kita mulai. Dipersilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Mahfud Effendi, kami berikan sepenuhnya. Matur suwun, silakan. Oke. Halo, bisa didengar suara saya? Jelas? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kemudian kita selalu sehat, walafiat, terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya. Mudah-mudahan kita beraktivitas seperti tugas kita yang sudah ditugaskan kepada kita. Bapak sekalian, ya saya panggil Mas saja, Mas Mufid, karena masih muda. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, saya perkenalkan dulu. Tadi juga diminta oleh Pak Pinta untuk CV, kemudian saya pulang tadi ada kehujanan, juga harus mempersiapkan masukan gitu untuk menulis CV. Memang ada CV yang terlalu panjang, jadi nggak enak untuk diberikan. Oke, Bapak sekalian, saya senang sekali bisa hadir di sini, diundang. Satu kehormatan bagi saya. Sebenarnya saya dengan Casio sudah lama, sudah lama kenal dengan Mbak Pinta, sudah lama. Dan Mbak Pinta ke Malang itu kalau tidak clear sudah 3 kali gitu. Presentasi tentang program-program, dan ada juga mahasiswa saya yang mengambil skripsi tentang Casio dan Iya. Nah, ini juga saya minta ada kerjasama di bidang itu. Nah, untuk malam ini saya, nama asli saya di Jasa itu mulai nggak ada TK dulu, dari SD ya. Mahfud Effendi. Dan sampai sekarang. Dan tidak berubah, karena kalau berubah di desa itu harus pakai senang itu Pak murid dan Oh gitu ya Pak. Ada bubur merah putih ya Pak ya? Kalau orang Jawa. Iya. Kalau 17-an ada merah putih. Saya di Unmu ini menjadi dosen itu mulai tahun 91. Tahun 91. Di matematik. Yang S1 saya matematik, S2 saya manajemen SDM.
S3-nya adalah pengembangan kurikulum. Memang siksa itu karu-karuan itu pendidikan saya. Tapi saya bersyukur dengan berbeda-beda itu saya bisa ngajar di mana-mana. Gitu. Saya bisa baik. Punya banyak sertifikasi jadinya ya Pak ya. Oke. Alhamdulillah istri saya 1 dan anak saya 3. Tidak dibalik berarti ya Pak, jangan ya Pak. Jadi anak saya 3 sudah kuliah semua, yang 1 yang 2 hampir selesai itu, yang sudah kuliah semua dan jaraknya 2 tahun sesuai dengan rencana saya 2 tahun. Kemudian ya memang jadi guru itu kan gajinya kecil, maka jarak 2 tahun itu bisa bajunya turun-temurun gitu, tidak terlalu lama dan bukunya juga begitu. Nah, itu. Sampai berpikir efisiensi sejauh itu Pak Mahfud ya? Iya lah, karena saya matematik jadi hampir semua. Baik. Oke, saya sekarang menjadi kaprodi di matematik mulai tahun 2018. Tahun ini sudah mau habis waktunya di November ini. Saya sudah tidak mau lagi untuk berikutnya karena ada yang muda-muda. Saya memang dukung yang muda-muda, energik, idenya bagus, gitu ya, dan idealismenya sangat tinggi. Mungkin mereka perlu diarahkan saja. Kalau yang sudah seperti saya yang sudah berumur berapa, saya sudah 50 sekian ya, dan tinggal mendorong dari belakang, memotivasi. Oke Bapak Ibu sekalian, saya mencoba ini ya, mudah-mudahan sudah lancar lagi ini dengan detek ini. Amin. Ya, sudah terlihat di kami, Bapak. Oke, kelihatan ya? Sabun. Oke, ini saya coba untuk buat variasi di dalam penulisan, ada warna-warni itu, karena saya suka berwarna-warni. Saya tidak suka homogenitas, tapi suka heterogenitas. Karena memang kita itu diciptakan berbeda-beda ya. Dengan berbeda-beda itu kemudian kita bisa mengisi satu sama lain. Karena memang kita ini tidak sempurna menurut saya, tidak perlu yang tua itu malu untuk mendengarkan yang muda, begitu juga sebaliknya. Karena dalam setiap nasihat apapun, siapapun yang memberi nasihat itu jangan melihat orangnya, tapi melihat kata-katanya loh. Makanya saya tidak berorientasi pada siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Nah, saya mencoba untuk kesesatan berpikir ya. Saya mengajar logika sudah lama gitu, dan bukan berarti saya bebas dari kesesatan berpikir. Kerap kali sesat dalam berpikir. Kenapa? Karena ada faktor lain ya yang mempengaruhi pola pikir. Karena di dalam diri kita ini kan ada banyak unsur ya, pikiran juga, ada perasaan, ada hati dan seterusnya itu. Jika saya memberanikan diri untuk mengambil topik ini, ya. Bukan saya kemudian mengkategorikan ini sesat, tidak ya. Jadi atau saya mengajak pada ilmu sesat, enggak ya. Semua ilmu itu bagus menurut saya, cuma tinggal siapa yang pakai. Nah ini saya ambil ya. Kemudian saya mencoba ini dulu karena kesesatan itu berurusan dengan akal dan itu berurusan dengan otak. Itu mohon maaf kalau saya mengambil beberapa dasar tentang kenapa akal, kenapa otak, dan kenapa matematik itu kemudian memperbaiki akal ini, nalar itu. Nah, saya menyetir beberapa dasar ya, sebenarnya banyak ya, tapi dengan akal itu, dan
saya juga meyakini bahwa akal ini adalah yang mengontrol seluruh kegiatan anggota tubuh kita ini, termasuk di dalam masuk membedakan ya, sehingga ini bisa kita gunakan untuk membedakan makhluk lain. Akal ini kita jelas berbeda dengan makhluk hewan atau pertumbuhan dan seterusnya, karena akal ini pemberian yang luar biasa saya, dan dipersilahkan untuk berkembang gitu. Kemudian di beberapa dalam beberapa kasus ya, untuk memutuskan kan harus ada dasar, itu jelas sangat matematis, bicaranya deduktif, tidak lagi induktif, jadi harus ada dasarnya. Nah, di dalam memutuskan suatu perkara itu, kalau di Islam itu memang dasarnya kan kitabnya adalah Al-Quran. Ya, kalau tidak ada di situ, karena tidak semuanya dijelaskan di situ, mesti ada penjelasan di sunnah. Jika tidak ada, kemudian harus berikat tidak di akal, gitu. Di akal itu kita gunakan. Nah, akal ini jadi karena dia menjadi pengontrol seluruh aktivitas anggota tubuh ini, sangat tergantung pada orangnya, karena akal ini juga berpotensi mengantar seseorang untuk sesat dan tersiksa di dalam neraka gitu. Nah, oleh karena itu akal ini harus dijaga dan digunakan yang baik untuk yang baik-baik. Maka saya katakan tadi tidak ada pelajaran itu yang negatif, tapi tergantung dari orang penggunanya. Nah, makanya ini akal ini perlu dirawat ya, di makanan, berisi berupa informasi, mengkaji, membaca dan seterusnya, itu tidak harus membaca, tidak harus berdiskusi, tidak harus ketemu dengan orang itu, berdiskusi dengan hasil atau tulisannya. Ini masalah akal. Ini karena kalau rusak ya rusak semua itu ya, rusak semua akal ini. Nah, kemudian bagaimana di matematik? Ya, banyak sebenarnya definisi tentang matematik itu. Saya mengambil beberapa yang umum saja. Matematik ini mempelajari pola. Jadi yang berpola itu yang dipelajari, belajar tentang hubungan, ada fungsi, kemudian ada pemetaan, ada relasi, kemudian ada yang lain. Pola itu ada bentuk-bentuk umum dan ada rumus dan seterusnya. Kalau yang sering kita pelajari adalah deret, kemudian ada barisan dan seterusnya, itu pola. Nah, sebenarnya yang berpola itu lebih sedikit daripada yang tidak berpola ya. Dan matematik yang mempelajari yang berpola, karena kalau tidak berpola ya susah juga untuk menentukan polanya. Nah, hubungan bisa juga seperti tadi saya sampaikan, jadi bisa jadi juga dengan ilmu lain ya, matematik ini bisa digunakan, karena memang matematik ini kan ilmu kehidupan yang mengandung berbagai persoalan, dan kemudian untuk menyelesaikannya itu harus ditransfer dulu dalam simbol-simbol matematik, kemudian diselesaikan secara matematik dan dikembalikan lagi pada persoalan kehidupan itu. Nah, kemudian tugas matematik ini, kalau kita mempelajari matematik, sebenarnya itu memperbaiki cara berpikir, bernalar. Tentu saja matematik lebih banyak pada pikir deduktif, ya. Deduktif yang memerlukan penalaran logik dan aksiomatik. Misalnya kita belajar tentang apa? Tentang bangun ruang. Kita harus tahu bangun datar dulu. Untuk bisa paham bangun datar ya kita harus garis dulu. Untuk garis ke titik dulu gitu.
Nah, tentu saja dasar-dasar ini harus sudah terbukti benar. Makanya kan matematik juga dianggap sebagai bahasa simbol, sebagai simbol atau sebagai bahasa gitu ya, sebagai bahasa. Karena di situ banyak sekali simbol yang digunakan yang mungkin di pelajaran lain ya, tidak ada gitu. Nah, matematik juga digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan itu tadi saya katakan yang bisa digunakan di disiplin ilmu lain atau juga digunakan dalam matematik itu. Ini secara umum memang saya kira Bapak Ibu sudah paham yang ini ya, ini tentang matematik itu apa, dan bahkan kalau di INCTM itu kan dikatakan selain standar isi yang perlu disampaikan pada siswa itu ada standar proses. Nah, standar proses itu salah satunya adalah penalaran. Di situ juga ada problem solving, ada pembuktian, ada penalaran, ada representasi, ada komunikasi. Nah, ini komunikasi penting, apalagi jadi guru. Jadi apa yang dibaca kemudian bisa disampaikan pada orang lain dan orang lain itu bisa paham seperti apa yang kita inginkan. Ini tujuannya. Oke, kemudian kita mencoba mengapa tersesat ya. Mengapa tersesat. Jadi di dalam belajar logika terutama karena logika itu mempelajari tentang kaidah-kaidah bagaimana bernalar yang bagus. Di situ juga ada hukum-hukum ya yang harus diikuti supaya apa yang kita sampaikan itu logis dan bisa diterima oleh orang lain. Jangan sampai kemudian di dalam penyampaian pendapat itu ada unsur subjektivitasnya. Pasti itu nanti akan mengalami kesesatan. Nah, di dalam mempelajari logika itu ada yang disebut dengan pernyataan. Mungkin ada yang ini ya, ada yang ngajar logika. Ada dari Bapak Ibu yang ngajar logika? Iya, salah satunya saya, Pak. Iya. Oke. Nah, ini sebenarnya menarik kalau belajar logika karena nyerempet pada hal-hal yang sesat. Nah, ada yang penting di situ sebagai pembentuk ya argumen itu adalah pernyataan. Sebenarnya juga pengertian kemudian makna dan seterusnya itu menjadi ke pernyataan. Kalau pernyataan itu kan jelas kalimat matematik bisa ditentukan benar atau salahnya. Jangan kemudian dia mengandung variabel gitu ya. Kemudian kalau argumen itu kumpulan dari pernyataan itu yang salah satunya saya coba adanya. Oke. Nah, kalau argumen itu ini ada P1, ada P2, ada P3. Saya mau nulis PKB atau PDI itu apa? Ada PN, ini pernyataan-pernyataan, kemudian ini adalah konklusi. Nah, kalau ini ditarik berdasarkan premis-premisnya ini, maka dia disebut dengan argumen yang valid. Argumen valid tidak berurusan dengan pernyataan-pernyataan ini benar atau salah ya. Benar atau salah tidak terkait dengan itu. Tetapi ada yang yang mengharuskan pernyataan itu benar dan valid. Misalnya adalah ketika kita menarik kesimpulan. Jadi kalau kita diminta untuk membaca suatu artikel atau makalah, kemudian diminta untuk menyimpulkan, itu artinya itu yang diminta adalah argumen valid berdasarkan informasi-informasi yang benar di dalam artikel itu. Jadi kesimpulan ini selain valid, ya maka juga harus benar. Nah, itu diminta oleh kesimpulan. Tidak ada kesimpulan kemudian tidak valid atau tidak benar, ya tidak usah dibaca. Gitu kan. Kalau dibaca kan kalau itu masuk pada penyimpulan ya sudah benar lah gitu. Nah, kemudian
di dalam argumen ini, seperti tadi saya katakan ya, kita ini, matematik ini lebih banyak pada pola pikir deduktif. Bisa dilihat ya cerita saya? Mungkin. Terlihat jelas, Pak. Oke. Nah, deduktif ya, deduktif ini dia pola pikir yang bisa dipastikan itu tidak ada salah ya, tidak ada salah karena dibangun dari yang sudah benar. Seperti tadi saya katakan, garis itu dari titik, kemudian bidang itu dari garis. Sebenarnya definisinya gitu. Walaupun orang kemudian mendefinisikan gini, garis adalah kumpulan titik-titik gitu, itu sebenarnya juga salah gitu. Nah, kalau kumpulan titik-titik ngumpul begini kan bukan kumpulan titik. Maunya itu kan garis adalah kumpulan titik-titik yang bentuk garis begini. Nah, ini mencoba mendefinisikan kemudian sebenarnya salah gitu. Salah. Bidang itu apa? Itu kan dibatasi oleh garis itu. Nah, jadi kalau kita dipaksa untuk mendefinisikannya, sebenarnya kita tidak bisa mendefinisikan itu, maka proses mendefinisikannya menggunakan pijakan yang sudah benar, dari garis ke titik dan seterusnya. Kalau tidak seperti itu salah. Nah, pola pikir yang kedua itu adalah yang induktif, generatif, generalisasi. Nah, ini yang banyak ya, ini cenderung sesat. Kenapa? Karena kesimpulannya itu mengandung probabilitas. Jadi misal begini, seperti tadi saya katakan ya, ini pakai menghapus tidak pindah supaya tidak screen, stop screen dan seterusnya. Nah, misal kesimpulan yang sama, ya, kesimpulan yang sama. Kemudian di sini cuma ada 2, yang di sini ada 3, bukan ada 4, maka kesimpulan konklusi ini lebih bagus. Jadi ini probabilitasnya, probabilitas K1 itu lebih baik dibanding dengan probabilitas K2 ini K1 ini K2. Jadi banyaknya ini sangat menentukan kesimpulan ini. Semakin sedikit jadi semakin sehingga ini, coba aja ya Bapak Ibu misalnya beli di buah-buahan di pinggir jalan atau di yang menunjukkan contoh, misalnya boleh mencicipi atau contoh itu dibelikan. Nah, 1 gitu ya dibelikan. Mesti contohnya kan 1 ya. Tidak kemudian contohnya 10 gitu kan. Diberikan 1, 2, 3, 11 gitu. Padahal yang memberi contoh gitu nanti kesimpulan untuk menyimpulkan bahwa buah di keranjang itu sesuai dengan contoh tadi itu lebih tinggi kebenarannya dibanding dengan 1. Nah, tentu saja yang contoh yang diberikan oleh pedagang buah itu hanya manusia itu. Yang manusia yang tidak mungkin yang kemudian yang lain atau yang kecil atau apa dan laki. Nah, ini dia mencoba untuk menyesatkan pikiran kita sehingga kita menjadi membeli. Jadi karena cuma satu kemudian disimpulkan. Karena ini belum tentu sama itu ya kesimpulan itu. Nah, kemudian pengemis ya, bukan berarti matematik anti tidak kasihan ya, tidak memberikan bersodako dan seterusnya. Enggak ya. Apa Bapak Ibu pernah melihat misalnya pengemis pakai jas, pakai dasi kemudian datang minta yang diminta cuma 1.000 atau 500, kan tidak mungkin. Mesti mereka itu menggunakan yang kira-kira ya, bisa menyentuh perasaan Bapak Ibu itu. Nah, kalau itu kemudian dilakukan oleh pengemis dan Bapak Ibu memenuhi, berarti sebenarnya juga sudah sesat.
Karena apa? Karena kesesatan itu, ya dulu. Karena kesesatan itu ini. Ya. Nah, yang di otak atik itu ada yang dari luar Jawa ya, Pak Mufid ya? Banyak Pak. Jadi tapi nggak apa-apa Pak. Nanti kita translate nggak apa-apa Pak. Oke. Nah, perasaan ini menjadi faktor juga untuk menyesatkan. Jadi sesat itu ada yang disengaja, ada yang tidak. Jadi mereka itu sesat memang karena dia tidak tahu pada sesat itu. Atau dia menyesatkan itu, misalkan salah satunya adalah perasaan ini. Di hampir di setiap kehidupan itu ya, untuk menyesatkan orang biasanya ini di perasaan. Contoh ya, kalau orang sudah jatuh cinta, kemudian kesentuhan terhadap seseorang, bisa walaupun dia pintar bisa jadi bodoh itu. Ya karena memang perasaannya yang bisa menuruti kemampuan berpikirnya. Kekuasaan juga begitu. Ini sudah banyak kasus ya. Banyak kasus. Saya kira Bapak Ibu sudah melihat atau mendengar bahwa seseorang itu dipenjara dan sebenarnya dia itu masih ada pelaku yang aktornya yang paling tinggi. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia menggunakan kekuatan. Ditelepon bolak-balik misalnya di indikasi atau di setiap hari. Kalau anda berterus terang siapa yang menjadi aktornya atau berterus terang bahwa saya yang melakukan, menyuruh dan seterusnya, maka anda akan saya bunuh, kemudian keluarganya akan saya habisin dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah mengancam, yang diancam sudah berpikir. Nah, kalau dia mengucapkan atau menyampaikan yang benar, bisa jadi itu juga akan kejadian yang tadi ancaman tadi. Nah, supaya selamat, maka kemudian dia tidak berkata. Nah, artinya dia sudah bisa disesatkan karena ada suatu kekuasaan yang mengintimidasi itu. Oke, ini saya tidak urutin ini, saya sebenarnya saja. Nah, yang tadi juga ini belum cukup bukti. Misal, tadi saya disampaikan ini ya, jadi belum cukup bukti. Misalnya Mas Mufid misalnya kenal dengan saya lewat virtual ini, cuma sekali gitu. Itu kemudian disimpulkan. Nah, ini kan masih jauh dari yang sebenarnya. Sama juga ketika kita mencari data ya untuk menganalisis atau meyakinkan bahwa data itu benar, maka tidak hanya menggunakan teknik pengumpulan hanya satu. Ya. Boleh pakai satu tapi berkali-kali, frekuensinya lebih dari satu. Misalnya kalau ingin melihat kemampuan seseorang, jangan hanya dites satu kali, dites berkali-kali, tes berkali-kali. Nah, apakah memang itu pintar atau tidak? Kan tidak cukup dengan tes. Bahkan tanya jawab, kemudian observasi, kemudian macam-macam. Nah, semakin banyak teknik ini dan semakin frekuensinya masing-masing itu semakin tinggi, itu akan semakin bisa dipercaya data itu dan diterima data kebenaran data itu. Artinya kalau belum cukup fakta atau data, jangan sekali-kali kemudian menyimpulkan. Apalagi sekarang kan di medsos itu kan begitu ya, baru bagus ada berita tanpa dibaca kemudian di-share ke grupnya masing-masing. Sekarang ini beda ya di zaman kita. Mas Ufid tahun berapa lahirnya? Saya sudah 36 tahun, Pak. Hampir separuh saya. Berarti kurikulumnya di tahun berapa? Kurikulum yang mana, Pak? Saya 9 berapa ya, Pak? 9 lupa, Pak. Kayaknya, Pak. Oke, 94-an. Saya yang kurikulum 75. Oh, begitu. Itu mungkin Bapak Ibu saya belum ketemu.
Berarti saya sudah tua banget ya. Enggak juga sih Pak, tapi masih muda Pak, masih energik. Ya gitu, sering-sering ketawa dan sering berguyon. Nah, ini makanya saya sampaikan pada pimpinan saya, kalau mencari data atau mengumpulkan data itu jangan hanya satu teknik saja, harus lebih dari satu. Ya. Nah ini juga kalau gini ya, saya mau gambar. Kenapa misal datanya kurang, kita tidak bisa menyimpulkan. Di dalam membuat garis lurus atau mau menggambar grafik itu kan misalnya begini, ini sama dengan 2x plus 3. Bagaimana kita mau menggambar grafik? Apa misalnya kalau x-nya 0, y-nya 3, kemudian ada 0, 3. Kemudian kalau x-nya 1, kemudian yang ini menjadi 5, sehingga ini 1, 5. Jangan digambar, gitu kan. Ada 3, ini 0, 3, berarti ini 3, di sini 1, di sini 5. Berarti. Jadi informasi hanya 2 titik, walaupun sebenarnya kan dalilnya ada. Dari 2 titik itu bisa dibuat garis lurus. Ya kalau garis lurus, ya memang ini kita garis lurus ya, ini garis lurus. Yang saya maksud adalah pola pikirnya yang saya khawatirkan keliru. Ya, keliru. Kalau ini tidak garis lurus atau linier, maka ini akan menjadi linier juga gitu. Karena misalnya Y sama dengan 2x kuadrat plus 3. Karena pola pikirnya hanya menggunakan 2 titik kemudian dibuat garis, itu saya khawatir untuk semua persamaan atau fungsi itu kemudian digambar semacam ini. Sehingga yang kuadrat tidak lagi gambarnya menjadi parabola atau parabola. Nah, pola pikir yang dibangun untuk dua titik kemudian dibuat garis ini, saya khawatir di titik ketiga itu tidak ada di sini. Saya khawatir ada di sini sehingga dia tidak lagi garis lurus, atau di sini sehingga dia tidak garis lurus. Makanya menurut saya, apa yang kita bisa gambar dengan satu titik, apa yang kita bisa simpulkan dengan satu penglihatan, apa yang bisa kita simpulkan hanya ketemu sekali terhadap orang itu. Ya, jadi sangat kurang. Nah ini kalau Anda tergesa-gesa, karena memang kesesatan itu salah satu juga tergesa-gesa ya. Kalau ini yang dipakai maka akan menjadi salah, dan salah itu kalau digunakan pada orang itu menjadi sesat orang itu. Sebenarnya kita tidak tahu gitu bahwa kita salah kemudian disampaikan pada orang jadi sesat gitu. Itulah yang tidak sengaja tadi. Sehingga menurut saya harus ada titik ketiga, paling tidak ada titik ketiga sehingga dia bisa nampak ya, walaupun masih dalam bentuk draftnya. Ini yang saya maksud dengan belum cukup fakta atau data ini. Oke. Kemudian, sekarang saya mengarah pada yang umum belum tentu benar. Saya tanya ini bisa kuis bisa enggak ya? Silakan Bapak, kalau memang mau dianggap kuis boleh juga. Nanti. Dijadikan kuis ya Pak? Oh boleh. Boleh. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah langsung dari pemateri. Kita masuk ke termin ke-1, ada pertanyaan. Satu pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Jawabannya ya Pak, nanti biar saya coba screening, semoga ada yang beruntung. Siap-siap ya Bapak dan Ibu. Saya mau ini ditunjuk saja gitu, atau didefinisikan atau dikalimatkan. Apa yang disebut dengan, atau tunjuk ya, atau disebut dengan atau dengan ditunjuk ya, menunjuk atau menggambar apa yang disebut dengan atau ditunjuk dengan gambar atas itu mana?
Apa yang bisa mendefinisikan atas itu? Oke, berarti ini definisikan apa yang dimaksud dengan atas itu mungkin ya Pak? Atas, ya bisa bawah. Itu karena ini kan atas atau bawah. Oke. Sudah ada yang menjawab? Oke, kita tunggu Bapak, belum ada. Jadi apa yang disebut atas, bawah boleh Pak? Atas atau bawah maksudnya? Boleh. Ya, silakan bisa definisikan atas atau bawah. Semoga tidak pada tersesat ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Di sini ada yang menuliskan hadir Sumbar, bahkan dari Biak juga ada yang hadir. Dari Biak, dari Fak-Fak ada, dari Aceh sampai Papua ada semua nih Pak. Oke, ada satu. Atas sama dengan bagian yang lebih tinggi, bawah bagian yang lebih rendah. Oke. Ada lagi yang lain? Masih kita tunggu Bapak dan Ibu. Semoga tidak pada tersesat ini. Ada atas adalah, oh ini ada lagi Pak, melengkapi yang tadi kayaknya. Atas adalah bagian yang lebih tinggi secara vertikal. Ini baru ini. Kami tunggu lagi. Oke. Nanti yang menentukan benar tidaknya Mas Sofir ya. Oh, jangan saya Pak, nanti saya tersesat nanti malah teman-teman jadinya nanti tersesat. Bapak saja. Baik, atas adalah nilai yang lebih besar, bawah adalah yang nilai lebih kecil. Jadi ini mendefinisikan bahwa atas lebih besar, bawah lebih kecil. Oke. Nah, ada yang sudah mendekati, boleh Pak nanti kami nyalakan mikrofonnya untuk kita bisa berbicara secara langsung. Oke. Atau saya menjelaskan di ininya di secara umum. Boleh Bapak. Apa bahwa itu, dan makanya kan nanti Mas Sofir bisa menentukan yang dekat ke jawabannya. Kan tidak ada yang sempurna ya, yang kita ambil yang paling dekat aja. Baik. Karena ini mengandung probabilitas juga. Kayaknya kalau saya menentukan keuangan Pak, keuangan itu bahasa Indonesia apa ya? Saya nggak tahu Pak, kadang-kadang saya juga susah membahas Indonesia kan Pak. Silakan Bapak, monggo kalau mungkin dikasih clue Pak. Oke, misalnya yang tadi sudah ada yang mau mengarah ya, tempatnya lebih tinggi gitu ya. Kalau kita menggunakan diri kita, atas itu kemana? Menunjuknya ke sana ya. Betul? Betul Pak, betul. Kemudian. Jadi menunjuknya kan ke sana. Iya. Artinya kalau ini orang ini menunjuk ke sana, salah kan? Oke? Iya siap. Oke. Menunjuk ke sini, salah kan? Salah Pak, salah. Apalagi menunjuk ke sini. Iya. Oke. Nah, ini hal-hal yang menurut saya yang umum belum tentu benar. Kita selalu menunjuk atas itu mesti di atas kepala. Oke. Yang pertama, kalau menunjuk atas itu di atas kepala, bagaimana kalau kita ketika tidur? Oke ya. Definisi tadi. Bagaimana kalau kita ketika sebegini? Oh ya, itu kayang Pak. Iya. Jangan salahkan kalau Bapak Ibu tanya ke siswa, kemudian siswa menjawab atas itu seperti ini. Jangan salahkan. Tetapi ditanya mengapa Anda jawab begini. Kalau ini menjawab menggunakan ini, orang itu berdiri tegak lurus garis pinggung bumi. Oke ya? Ini juga
berdiri tegak lurus singgung bumi, ini juga berdiri tegak lurus dari singgung bumi, ini juga begitu. Dia mengatakan atas itu sana mewakili yang ini. Bisa juga dia mewakili yang ini sehingga ini menyatakan atas ini. Oke ya. Ini juga menyatakan atas, sehingga atas itu bisa kemana-mana. Baik. Ini kan bumi. Oke ya. Makanya menurut saya hati-hati dengan definisi itu. Atau ada siswa yang menjawab berbeda dari umumnya, ditanya dulu. Jangan-jangan dia itu benar. Salah satunya contohnya ini. Oke ya. Nah, itu masalah atas dan bawah. Nah, sekarang juga karena begini, seperti yang di kita simbol-simbol matematik, pengertian dan seterusnya itu kan kita buat sendiri. Kita sepakat sendiri, dan kadang kita bingung sendiri dalam itu. Oke, misal lagi 2x plus 3. Gradiennya berapa? Gradiennya 2. Oke. Kemudian saya kembalikan, apa itu gradien? Gradien kemiringan, ya, slope. Iya. Terhadap apakah terhadap sumbu X atau sumbu datar? Oh, kalau secara matematis sumbu X, Pak. Sumbu X, ya. Ya. Yang dimaksud sebenarnya kan ini kan ya, ini kan? Iya, betul. Betul, ini Y gitu kan? Nah, Iya, betul. Ini tidak harus miliknya X. Ini juga bisa miliknya U, bisa miliknya V, bisa miliknya TE, bisa miliknya S, termasuk miliknya Y. Tapi umumnya memang begini. Ini juga begitu. Jadi, kalau ada siswa yang mengatakan gradien ini bukan 2, atau dia menyebut setengah, jangan disalahkan dulu. Jangan-jangan dia mengatakan atau apa namanya, menjelaskan bahwa yang ini adalah Y, ini adalah X. Yang biasa adalah Y sama dengan Fx. Apa tidak boleh kita menggunakan X sama dengan Fy? Oh, ya. Nah, makanya jika ada siswa menjawab bukan 2 gradiennya ini, jangan serta-merta disalahkan. Ditanya dulu kenapa. Ya, ini yang saya maksud, sesuatu yang umum belum tentu benar. Tergantung dari penjelasannya. Karena kebenaran di dunia ini tergantung dari alasannya. Alasannya jadi penting. Nah, kemudian seperti lagi. Kalau atas ini bisa ke sana, bisa sana. Yang salah yang mana? Yang salah yang di mana? Ini bukan yang benar ya, Pak, sekarang ya, Pak. Jadi yang salah ya, Pak. Iya. Yang salah gimana? Aduh, ini kayaknya saya kembali ke pada saat itu ada namanya filsafat ilmu deh, Pak, kayaknya nih, Pak. Yang salah gimana? Yang salah adalah kalau orang itu mengatakan ini atas sana, kemudian bawah sana, itu yang salah. Ke sana, jadi atas dan bawah itu dia inverse. Kalau kita menyatakan
bawah itu sana, atasan, ini, ya benar ya. Yang salah yang model-model begini. Oke. Nah, ini juga ada siswa yang menggambar garis bilangannya. Ini kan selalu di sini 1, di sini 2, ini positif lah. Ini min 1, ini min 2, dan seterusnya begitu. Apa harus begini terus? Apa yang ini yang benar? Kalau dibalik apa tidak boleh? Nah, itu yang sering terjadi. Dan di soal-soal itu, kalau misalnya persamaan ini ya, ini mesti yang diminta, misalnya gradien yang kalau begini di soal, ya diminta jawabannya adalah ini. Karena menganggap ini punya X, ini punya Y. Padahal itu tidak benar. Nah, ini jadi masalah bagi kita. Tidak semua yang umum itu adalah benar. Jadi kalau ada siswa ketika kita ngajar dan kita tanya jawabannya tidak umum, itu jangan disalahkan. Karena saya khawatir di situ ada unsur kreativitasnya. Karena kreatif itu biasanya berbeda dengan yang umum. Kalau Anda mematikan unsur-unsur kreatif di siswa itu, ya jangan berharap akan kemudian generasi kreatif. Padahal di dalam pembelajaran itu, kalau Bapak Ibu lihat ya, di standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar dan seterusnya itu kan jarang-jarang ada kreativitas di situ. Paling tinggi itu adalah memahami, menggunakan dan seterusnya, tidak sampai pada kreativitas. Nah, kalau di dalam pembelajaran kita tidak mengajarkan kreativitas, jangan harap siswanya kemudian kreatif. Kalau diajari kreatif saja belum tentu kreatif, apalagi tidak diajari kreatif dan bahkan gurunya tidak kreatif. Ini jadi persoalan kita, padahal di tujuan penyelenggaraan pendidikan mulai dari TK bahkan SD, SMP, SMA dan seterusnya itu adalah mencetak manusia, salah satunya adalah kreatif. Tapi di dalam pembelajaran tidak pernah ada pembelajaran kreatif. Buktinya ada di RPP-nya itu tidak ada kata-kata yang sejenis atau sepadan dengan kreatif. Baik, berarti kalau misalkan maaf ini menyela, berarti dari beberapa hal yang kawan-kawan tadi sampaikan jawabannya, ini ada, saya coba ulang lagi, atas ada Pak Helmi atau Bu Helmi ini, atas sama dengan bagian yang lebih tinggi, bawah adalah bagian yang lebih rendah. Ini berarti tidak selalu, karena kalau ini diibaratkan tadi dua buah panah ke kanan, sama-sama ke kanan atas dan bawah, berarti tidak selalu juga bahwa itu bisa jadi tidak berlaku inverse. Negasi, maaf, tidak selalu bersifat negasi. Terus di sini Pak Denny atas adalah bagian yang lebih tinggi secara vertikal. Saya agak susah menerjemahkannya ini, Pak. Jadi bagian yang belum bisa. Terus di sini, kalau di sini dia tidak melihat arah, dia tidak kalau disimbolkan dalam sebuah vektor ataupun dengan kalimat matematik, di sini hanya menceritakan tentang nilainya. Atas adalah nilai yang lebih besar dan bawah adalah nilai yang lebih kecil. Belum bisa. Belum. Baik. Yang Pak Joko adalah atas adalah kedudukan yang lebih tinggi. Sama dengan yang pertama tadi. Sama dengan yang pertama. Jadi tidak selalu, karena intinya sebetulnya itu atas dan bawah itu intinya saling bernegasi ya Pak. Ya, oke. Saling negasi. Berarti kayaknya belum deh Pak.
Kayaknya masih tersesat, masih pada dijelaskan saja dulu Pak. Masih ini kayaknya frekuensinya sudah mulai masih Pak. Kayak saya kayaknya udah mulai masuk ke frekuensi ini sih Pak. Tadi agak gelap-gelapnya saya agak susah banget masih Pak mencernanya. Tapi ini kayaknya masih sudah mulai masuk frekuensinya deh Pak. Masih jam 8.06 Bapak. Jadi lebih kurang masih ada 10. Silakan Bapak. Oke. Nah, saya begini ya. Saya akan mempertentangkan dua pernyataan. Ketika misalnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tidak apa-apa, misalnya karena saya Muslim, kemudian saya mengambil beberapa pernyataan yang saya kira bisa diterima dan yang lain dari pernyataan itu. Lalu saya harus modelnya model kecil jadi nggak apa-apa Pak, tapi ini cukup interaktif, cukup bisa kami pahami kok Pak. Oke. Ini ada di dalam suatu fenomena, misalnya Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu kan digambarkan Nabi Muhammad itu kan perjalanan menuju langit ketujuh. Gitu ya, misalnya langit ketujuh itu kita tidak bisa bayangkan gitu ya. Langit ketujuh itu kayak apa. Nah, kemudian di sisi lain itu Tuhan itu sangat dekat dan bahkan lebih dekat dengan ular nadi. Jadi pertama itu Tuhan itu langit 7. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu ke langit 7. Kemudian yang kedua ada pernyataan bahwa Tuhan itu dekat. Bahkan dekat dengan ular nadi. Pertanyaannya adalah ngapain gitu ya? Capek-capek kemudian ke langit 7. Padahal ini cuma dekat ular nadi. Bisa dipahami kalimat saya? Bisa Pak. Kita jelaskan secara supaya ini tidak tersesat gitu ya. Ini sebenarnya bukan yang bertolak belakang atau saling menjatuhkan pernyataan ini. Kita bisa jelaskan secara matematik. Misal kita menggunakan kuadran, ya, menggunakan kuadran. Nah, misalnya di garis, ya. Ini ada titik A, ini titik B, ini titik C. Oke. A tidak bisa melihat C karena ketutup oleh B. Betul ya? Setelah B, A ini melihat, setelah B itu petang, tidak kelihatan. Oke. Kemudian saya tambahi ini. Sampai sumbu. Di sini ada apa namanya titik, ini titik jangan terlalu jauh ini ya. Di gambarnya ada cukup. D-nya di sini. Oke. Jadi A ini tidak bisa melihat C karena ketutup B. Kesimpulannya C itu jauh. Sama dengan kita melihat atau berdiri di di tengah sawah atau apa gitu ya, kan itu kan kemudian ada batas, setelah itu sudah tidak kelihatan dan itu dianggap jauh. Nah, kemudian di sini saya membuat titik D. D ini ya jaraknya terhadap C lebih jauh dari A ke C. Hanya didekatkan aja ya. Lalu jauh juga. Oke, hanya didekatkan. Inilah hanya. Nah kan A ke C ya, jaraknya A ke C itu lebih kecil dari jaraknya D ke C. Atau ada yang menulis jarak gitu ya, jarak. Nah, tapi D ini bisa melihat C. Bisa melihat C. Tetapi dia hanya melihat permukaannya saja.
karena ini di dimensi 2 permukaannya saja. Tetapi kalau saya tambahi lagi, misalnya ini saya ambil DE, E lebih jauh dari E, dari D terhadap C. Tetapi E itu bisa melihat rongga bentuk dari C itu. Oke. Nah, apa yang saya inginkan, saya maksud adalah kalau dimensi 2 itu bisa melihat dimensi 1. Dimensi 3 bisa melihat di dimensi 2. Dimensi 4 bisa melihat dimensi 3 dan seterusnya. Artinya, bagi R3, R4 dimensi 3, jarak itu bukan lagi menjadi masalah untuk melihat siapa itu, apa itu. Makanya kan, kalau setan, genderuwo, tuyul, dan seterusnya itu kan dimensi di atas kita itu. Kita kan di dimensi 3. Dia bisa saja melihat kita, tapi kita kan bisa melihat dia. Oke. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Allah itu gimana? Dimensinya apa itu? Jangan melihat jauhnya. Aliran darah, kemudian kemauan yang belum tercapai bisa dilihat. Kalau bisa melihat konsep ini. Artinya, pernyataan tadi, yang satu itu harus melalui ketujuh, dan satunya adalah ulat nadi. Ini bagi yang kuasa, tidak ada persoalan. Ilustrasi yang lain. Misal, setiap pagi, ketika saya berangkat ke kampus, ada semut ikut saya. Ini semut satu. Ikut saya. Tidak sengaja dia ikut saya. Kemudian, dia ke kampus ya. Ikut saya ke kampus. Dan pulang lagi gitu. Pulang ke rumah. Ketemu teman-temannya yang dia bilang, oh, umum itu besar, ini ada kolamnya, disuruh jadi. Apa percaya yang temannya? Karena jaraknya kan jauh. Untuk berjalan ke sana saja memerlukan puluhan atau ratusan tahun misalnya. Itu belum diinjak orang, belum dikenain dan seterusnya. Itu semut gitu kan. Tapi kenapa bisa? Artinya apa? Ya, pikirannya dia itu yang dia ikuti itu pikiran orang lain atau makhluk lain gitu. Dimensi lain gitu. Jadi tidak jadi persoalan jauh itu bagi dimensi yang lebih tinggi. Nah, kadang kan ada begini, di setiap hari itu ada yang meninggal dan itu ada malaikat yang menjawab, apa tak capek mengelar mandi dan seterusnya. Itu bagi dimensi yang tinggi itu tidak menjadi persoalan. Yang menurut kita menjadi masalah itu tidak persoalan. Nah ini yang mungkin kalau ada siswa yang bertanya tentang hal ini, kenapa capek-capek? Oh, ada yang ini. Memang seolah-olah itu bertentangan. Tapi bagaimana kita menjelaskan supaya mereka itu tidak tersesat di dalam memahami kedua pernyataan itu yang sebenarnya tidak bertentangan. Bisa dipahami ya? Halo. Baik, Bapak. Oke, gini lagi saya persingkat ke yang ini. Oke, yang saya mau coba yang bawah ini. Oke, ya. Yang pemahaman konsep dan prosedur. Saya masih ke logika. Di logika itu banyak simbol-simbol. Ada implikasi, ada biimplikasi, ada disjungsi, ada konjungsi dan seterusnya. Gitu. Dan itu memudahkan kita untuk menyelesaikan persoalan ketika kita menggunakan simbol-simbol itu. Tapi juga kadang kita terjebak oleh simbol-simbol itu karena kita belum paham terhadap konsep-konsep yang ada di belakangnya itu. Oke. Misal ya, saya lebih suka dan dalam hidup saya mesti menggunakan ini, menggunakan 3P maka
Ki. Oke, jika P maka Ki. Kalau P pasti Ki. Ini disebut antecedent, yang ini antecedent penyebab, antecedent. Ini adalah konsekuen. Konsekuen. Di dalam Anda melakukan sesuatu, tidak usah memikirkan Ki-nya. Yang harus Anda penuhi adalah B-nya. Jika kita mau ke Semarang, gitu ya, naik apa, gitu ya, penuhi saja naik apa, naik bus jurusan Semarang. Tidak usah dipikirkan nyampe atau tidak nyampe, itu pasti nyampe secara logika. Ya. Jadi kalau kita memikirkan Ki-nya, bisa-bisa kita pusing. Bisa-bisa kita juga tidak berangkat ke Semarang karena memikirkan Ki-nya. Ini bukan urusan kita. Urusan kita adalah P. Nah, kita menjadi tersesat, menjadi stres, menjadi apa lagi namanya, karena kita juga memikirkan Ki-nya. Kita bisa katakan, kalau mau ke Semarang, ya numpak saja jurusan Semarang. Nyampe tidak nyampe bukan urusan kita. Yang kita adalah P-nya. Karena kalau kita penuhi P, pasti nyampe. Itu kebenaran kebenaran manusianya. Nah, kalau ada yang mohon maaf tabrakan atau macam-macam bukan urusan kita. Secara logika, kalau kita P pasti Ki. Karena secara gambar adalah ini artinya semua P adalah Ki. Nah, negasinya gimana? Inversnya gimana? Berarti ada sebagian B. Oke. Yang bukan Ki. Yang bukan Ki, betul. Jadi kalau yang ini P maka Ki, ya maka Ki. Kalau kita negasikan, ini yang digasikan adalah bukan P dan bukan, sorry. P dan bukan, ini P dan bukan Ki. Iya. P dan bukan Ki. Betul? Betul, Pak. Betul. P dan bukan Ki. Nah ini harus dipahami karena nanti kalau ini keliru ya kita bisa tersesat sendiri gitu. Yang kebanyakan orang stres itu adalah memikirkan Ki-nya ini. Memikirkan Ki-nya. Jadi kalau kita bukan urusan kita pikirkan, ya kita tidak mampu gitu. Jadi Ki itu bukan milik kita. Oke, ada P yang bukan Ki, ada P yang bukan Ki. Oke. Nah, kalau Anda mempunyai cita-citanya Ki, ya, maka apa syarat yang bisa Ki, penuhi saja. Saya yakin pasti. Oke ya. Jadi ini setiap saya misal kalau Anda ingin punya mobil, oke ya. Mungkin kalau anaknya masih satu, ya sepeda kan cukup. 2, sepeda kan cukup. Nah, mungkin minimal 3. Bapak Ibu bonceng anaknya 3 dan istrinya 1 pakai naik sepeda. Karena kan sudah tidak. Jadi jangan memikirkan ini syarat untuk memiliki ini apa. Misalnya syaratnya adalah keluarganya besar, maka besarkan aja keluarganya supaya ini bisa Nah, contoh sederhananya seperti itu. Jadi memang bahasa juga begitu ya. Bahasa. Hati-hati dengan bahasa. Ini ada contoh. Yang paling enak adalah cerita tentang suku saya sendiri. Suku saya sebagian
ada suku Maduranya, jadi jadi campuran antara Madura dan Jawa ya Pak ya? Iya, banyak Maduranya. Nah, ini ada cerita ya, supaya juga Anda tidak tersesat karena bahasa. Ada seorang dari Madura yang naik haji karena dia di kloter terakhir dan berangkatnya terburu-buru. Nah, kemudian membawa sarung itu terbatas. Sehingga ketika di lokasi kemudian kekurangan sarung dan dia beli ke orang Arab. Ada tulisan gini. Dijamin tidak luntur. Dijamin tidak luntur. Oke. Dijamin tidak luntur. Ya, dijamin tidak luntur. Nah, orang Madura ini beli kemudian dipakai kemudian pakai uduk dan seterusnya. Nah, ternyata luntur. Akhirnya orang itu kembali pada penjual itu. Dia marah-marah, gitu ya, katanya tidak luntur. Apa kata orang yang jualnya, orang Arab itu? Dia bilang, ya, lah, ente kan bacanya kan dari sini. Lah, anak dari sini. Nah, kalau dibaca dari sini, gimana? Luntur tidak dijamin. Nah, itu. Akhirnya kan, orang Arab itu benar juga kan? Kalau kita tidak memahami bahasa di mana orang yang kita ajak komunikasi itu ya bisa bertengkar gitu. Bisa bertengkar karena memang tidak ada kesesuaian gitu. Dan itu hampir semua bahasa ada yang kayak gitu. Misalnya di Madura dengan di Jawa misalnya. Kalau ada orang Jawa tinggal di Madura kemudian kecopetan dan berteriak-teriak cekel itu kan dipegang ya Mas Sofit ya. Ya. Cekel itu kan dipegang. Nah, kalau Madura kan ditekek dia cekek gitu. Akhirnya kan mati copetnya gitu tuh harus dipahami ya hidupnya di mana kita berpijak ya hanya kita. Jadi jangan sampai tersesat pada bahasa ya Pak ya. Baik. Kita coba buka termin tanya jawab mungkin Pak Mahfud. Kita coba kawan-kawan yang ingin bertanya boleh raise hand atau tuliskan di kolom komentar, akan kami aktifkan mikrofonnya. Kita sudah sampai pada tadi beberapa hal, masih ada susunan premis, pemahaman konsep dan prosedur. Kita sudah sampai dengan tadi dijamin tidak luntur. Bisa juga kalau dari sisi negasinya luntur tidak dijamin. Itu nanti akan ada job terus tentunya ini. Karena suku Madura itu memang kental sekali dengan jok ya Pak. Banyak sekali anekdot ataupun jok-jok yang ada dari sana, cerita-cerita tentang namanya hal-hal yang kocak dari sana. Baik, Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya yang ada di sini, masih ada 49 partisipan. Disilakan kalau mungkin ada yang ingin bertanya kepada beliau pemateri pada sesi kali ini tentang jangan sampai kita tersesat pada pemikiran. Jadi silakan, adakah yang ingin bertanya? Sebelum bertanya sebenarnya sharing juga boleh tentang berpikir yang kadang-kadang memang tadi bahkan satu pertanyaan tentang atas dan bawah saja tadi saya lama sekali berpikir apa. Iya, kita kadang-kadang berpikir bahwa atas itu apa ya, karena kita tahu atas ya itu aja, cuma atas, bawah ya itu. Nah, ini mendefinisikannya bisa jadi menjadi sangat ambigu, bisa jadi. Padahal jelas-jelas atas dan bawah pasti bernegasi. Baik, ada Bapak dan Ibu? Sambil menunggu yang lain kita juga lagi siap menunggu. Ini ketika Pak Habibie itu jadi presiden, itu kan suatu saat kan mengadakan upacara di Madura lagi.
Baik, Pak. Ada bendera yang harus diperbaikin dan harus naik gitu, harus naik untuk apa tiangnya itu harus diperbaiki dan diminta oleh Pak Habibie itu untuk mengukur tingginya. Apa kata orang Madura? Dia tidak mau, nanti saya jatuh gitu. Siapa yang mau bertanggung jawab dan seterusnya? Karena tidak mau, kemudian Pak Habibie yang yang mengukur, dirobohkan oleh Pak Habibie itu kemudian diukur. Apa kata orang yang tadi disuruh? Pak, itu kan bukan tinggi, itu kan panjang. Nah, jadi persoalan juga tinggi itu yang vertikal itu sudah menjadi berubah ketika dirobohkan menjadi horizontal. Padahal itu sama juga. Nah ini yang salah itu siapa yang mendefinisikan tinggi itu menjulang ke atas itu. Nah ini kesalahan yang sudah umum gitu dan itu dianggap sudah benar gitu. Oh, itu tadi kenapa saya jadi terpikir Pak, itu pada saat ini jadi curhat malah saya Pak. Pada saat anak seorang bayi lahir itu kan tidak tertulis tinggi badan tapi panjang ya Pak. Ketika dia sudah bisa berdiri dan berjalan menjadi tinggi badan. Jadi pada saat bayi memang tulisannya memang berapa berat badannya dan tidak tinggi badan tapi panjangnya karena memang si anak itu posisinya berarti belum bisa berdiri, betul Pak. Jadi nyambung dengan konsep tadi bahwa ada satu tiang yang tinggi begitu dirobohkan menjadi panjang, betul Pak. Ya. Ada satu pertanyaan nih Pak dari ini namanya masih nama Asus ini. Saya dapat pertanyaan dari siswa saya. 0 itu bilangan genap. Apa bukan ya Bu? Saya nggak pernah pikir selama ini, tapi saya jadi nggak bisa jawab. Bisakah Bapak bantu jawab ini? Baik, kayaknya saya nyalakan saja mikrofonnya biar kebetulan kayaknya si Bapak atau si Ibu ini belum. Silakan bisa nyalakan mikrofonnya yang menggunakan akun Asus. Bisa bertanya langsung kepada beliau. Silakan. Bapak atau Ibu karena menggunakan akun Asus. Silakan sudah kami kirimkan untuk bisa meng-unmute. Cek. Bukan mana dari daerah mana? Oh ibu ini terlihat ibu. Baik, Ibu bisa langsung di-unmute sendiri Ibu. Dengan Ibu siapa? Belum di itu Bu, belum di unmute. Udah. Request to unmute, silakan. Ayo di-unmute sendiri bisa Ibu. Silakan. Itu posisi mikrofon masih mute tuh, masih ada kuncinya tuh. Belum Ibu. Oh, nggak bisa ya Bu. Padahal asik nih kalau ngobrol dengan Pak Mahfud nih pastinya. Sudah saya request unmute, oke. Saya klik sekali lagi deh Bu. Ibu klik habis ini langsung unmute. Oke, yang bisa meng-unmute hanya Ibu. Saya hanya minta request saja. Halo? Oke sih, Pak. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini nggak pernah berpikir bahwa 0 itu bilangan genap apa bukan ya? Mohon pencerahannya Pak Mahfud atas siapa. Terima kasih Pak. Oke. Siapa ini tadi Ibu? Ibu Heri Pak, Ibu Heri dari Lampung. Oh Ibu Heri dari Lampung, Pak Mahfud ya. Kita sudah seberang pulau ini Pak. Silakan Pak. Iya. Alhamdulillah bisa berkenalan dengan Bu Heri ya. Dan Iya, Pak. bisa ketemu ini ya di satu acara tertentu misalnya apa. Oke Bu, bilangan 0 itu kan bilangan yang terakhir baru ditemukan. Bilangan 0 ini memang istimewa Bu ya.
misalnya ibu menghitung membuat laporan keuangan, misalnya nolnya kurang 1, itu berbahaya. Jadi misalnya, Bahaya itu, Pak. ya, misalnya 10 juta, nolnya hilang 1, itu tinggal berapa itu? tinggal 1 juta. Karena Pak carinya. Iya. Nah, jadi 0 itu bisa bernilai apa saja. Dan ini juga akan mempengaruhi, misalnya kalau menjadi pembagi dia itu. Menjadi pembagi atau menjadi bagi itu sudah berbeda-beda juga ini. Memang 0 ini bikin masalah ini, Bu. 0 ini. Pertanyaan itu juga. Iya, termasuk pertanyaan ini, Pak. Bikin masalah ini, Pak. Nah, kita cari definisi, tadi bilangan apa, Bu? Tadi? Genap, iya, bilangan genap. Ya, bilangan genap. Nah, kalau ditanya genap atau bukan, maka kita cari definisi tentang bilangan genap. Bilangan genap itu salah satu definisinya kan habis dibagi berapa? Iya, betul. Dibagi 2. Nah, sekarang apa istilah habis? Habis itu tanpa sisa. Tidak bersisa. Tidak bersisa. Nah, kalau menggunakan definisi itu, 0 itu dibagi habis tidak bersisa atau masih bersisa? Nah, gitu. Nggak bisa jawab saya. Tidak bersisa. Ada lagi begini, Bu. 0 itu negatif atau positif? Ini agak lebih berat lagi ini. Nah, akhirnya orang mengatakan non negatif, non positif. Jadi ketika bilang non positif, 0 masuk. Non negatif, 0 masuk. Jadi memang 0 ini karena dia posisinya kan di tengah, Bu, ya. Center, ya. Ya, makanya nanti Ibu kalau membuat angket, pilihannya jangan ada yang ragu-ragu. Setuju ragu-ragu gitu tuh. Nanti jadi faktor hasil itu, Pak. Iya, itu bilang. Jadi jawaban hasil. Ya memang itu kan kita buat sendiri, Bu, ya. Kemudian kita pusing-pusing. Nah, sama dengan begini, Bu. Kan di antara 2 titik, ya, kalau kita membuat satu garis, hanya ada 1 titik tengah. Itu kalau kita bicara di geometri Euclid. Tapi kalau non Euclid tidak hanya 1. Tidak hanya 1, lebih dari 1. Nah, ini yang digunakan, mohon maaf, ini digunakan oleh para bencong. Jadi bencong itu punya dalil. Dalilnya adalah di 2 titik kalau dihubungkan menjadi hanya ada 1 titik tengah. Kalau laki-laki dan perempuan gitu ya, dihubungkan, maka ada 1 titik tengah, yaitu bencong itu. Kata bencong begitu. Nah, ini lagi saya ilustrasikan. Siang malam, kenapa tidak siang sore, Bu? Pagi apa, Bu? Sore ya. Pagi sore ya. Pagi sore. Ya. Nah, kan ada pagi siang kan? Nah, ini juga menyatakan bahwa jika ada 2 titik yang berjarak, kemudian dia dihubungkan, maka itu hanya ada 1 titik saja. Dan itu bahasan dari geometri Euclid. Nanti kalau Ibu pelajari geometri Euclid itu tentang dalil-dalil yang saya sebut tadi. Tapi kalau non Euclid tidak hanya 1. Karena dari 1 titik ke titik yang lain, dari 2 titik tadi dibuat garis, itu tidak hanya 1 garis. Misalnya saya di Malang, Ibu di Lampung, itu kan banyak garis yang bisa dibuat. Kalau mau 1 garis ya nembus bumi, jadi lorong-lorong dan seterusnya. Itu non-Euclid. Gitu ya. Jadi gunakan definisi yang bisa mereka pahami. Dari definisi itulah kita gunakan untuk menjelaskan, membuktikan bahwa pernyataan itu seperti yang ya kita inginkan untuk menjelaskannya. Seperti 0 tadi, itu genap atau ganjil, ya kita menggunakan definisi bahwa bilangan genap itu adalah habis dibagi 2 dan tanpa sisa. Nah,
nol, ini kan berapa? Nol dibagi 2 berapa, Bu? Nol dibagi 2 ya nol. Kalau 2 dibagi 0 itu nggak ada jawab itu. Gitu ya. Baik, Bu. Jawabnya banyak. Iya, gimana Bu Eri? Iya, jadi 0 dibagi 2 kan 0. Betul. Ya. Nah, tidak ada sisa. Artinya dia genap. Genap kan definisi dari genap itu apa? Iya. Kalau misalnya kalau 0 dibagi 3 0 dibagi 3. dibagi 3. Iya ya, nol ada kan definisi. Ya, definisi tadi. Jadi ini kalau mau menjawab kita harus menggunakan definisi yang sudah diakui kebenaran. sudah jadi ya, betul. Ya, diterapkan di situ. Karena kan memang kadang kan gini ya, apa namanya, jawaban itu kan tidak satu ya, bisa juga lebih. Jadi ada dasarnya kita menjawab itu gitu Ya. Oke. Tapi sudah bagus itu kalau ada siswa yang tanya begitu. Bisa memusingkan orang itu kan. Ya, saya sempat pusing. Baru kemarin Pak, baru kemarin siang ya tadi itu. Kebetulan jadi saya ikutan ini. Ya udah saya tanya sekalian, saya juga penasaran soalnya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Eri dan Pak Mahfud. Saya lanjutkan lagi untuk yang ke pertanyaan selanjutnya. Saya ada Bapak atau Ibu ini, ada dengan akun Lucy. Silakan bisa di-unmute mikrofonnya. Silakan. Sudah. Oh Bapak sih. Ya silakan Pak Lucy. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak. Jadi saya ada sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya itu kayaknya satu aja sih. Pertama itu, apakah memang miskonsepsi dengan matematikal fallacy itu berkaitan apa enggak ya? Soalnya kayak miskonsepsi sama sesat itu kan kayak mirip-mirip gitu. Apalagi sudah kayak mendarah daging dari, mungkin apakah kitanya karena sumber bacaannya kurang atau bagaimana, atau memang saya misalkan ukuran sudut dengan besar sudut itu kan kadang membingungkan. Oh, kalau ada besar sudut berarti ada kecil sudut gitu kan. Nah itu bagaimana ya Pak kiranya? Baik Pak. Oke, Pak Lucy atau namanya ini apa namanya? Iya. Pak Lucy ya. Oke, Pak. Iya betul Pak Lucy. Ketika seorang anak kecil bisa menyebut warna, Pak ya, misalnya merah, putih dan seterusnya, dan itu tidak sesuai, misalnya yang kita pegang adalah putih, dia bilang merah, apa yang kita lakukan, apa yang kita jawab, ya benar, jangan kita salahkan. Karena kalau kita salahkan, dia tidak akan mengucap lagi. Nah, artinya tujuan kita itu ketika itu adalah bagaimana dia bisa mengungkap apa yang ada di pikiran dia, walaupun direlasikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena tujuannya adalah supaya dia bisa mengungkap tadi itu. Ya. Nah, nanti lambat laun dia akan benar sendiri. Misalnya kita tes lagi gitu ya, anak itu sudah menjadi besar, kemudian kita tes pegang lagi yang putihnya apa. Misalnya dia bilang putih, enggak merah itu. Tapi kalau dia sudah ngotot, kemudian mau nangis-nangis misalnya, ya sudah benar konsepnya. Intinya apa? Menurut saya di awal-awal boleh kita menyampaikan konsep-konsep yang salah tadi itu. Karena tujuannya supaya dia itu banyak informasi, banyak kata-kata yang ada di kepalanya itu untuk berani disampaikan. Kalau keberanian itu kemudian dikat, artinya dia tidak berani. Jangankan bicara, jangankan berdebat, bicara saja sudah tidak mau gitu. Kan itu berbahaya menurut saya.
suatu saat akan benar. Nah, sama dengan tadi Bapak. Jadi kalau di ekonomi itu biasanya mendefinisikan garis itu ya seenaknya sendiri aja. Garis adalah kumpulan titik-titik itu kan salah gitu. Tapi bagi mereka supaya apa yang digambarkan gitu loh Pak, dia bisa menggambarkan walaupun secara kalimatnya ya salah gitu. Daripada dia memikirkan yang lain. Ini aja. Pak Lucy, misalnya kalau saya bicara tentang polisi, apa yang ada di benak Bapak? Takut ditilang, Pak. Nah, itu kan, ya kan? Rumah sakit, apa yang ada di benak Bapak? Kayaknya orang yang sedih, berduka. Bawa obat dan seterusnya. Ya. Iya, Itu yang menurut saya pengkultusan dan tidak boleh selain itu gitu. Apa namanya? Ya kalau polisi suka nyilang, kan tidak ada di jalan kemudian cepat-cepat kayak gitu. Kan tidak ada yang monggo pelan-pelan dan nyuwun sewu, kan tidak ada. Kan tidak ada juga rumah sakit yang bau soto, bau rawon, kan tidak ada. Ya rumah sakit ada. Termasuk Bapak itu kalau saya bilang tuyul, apa yang Bapak kayaknya gundul itu kan kecil. Padahal sekarang sudah tidak gundul lagi, sudah kontrol. Dulu yang gondrong sekarang sudah botak. Kan bisa saja begitu gitu. Itu supaya apa? Supaya pikiran kita itu fokus pada salah satu itu. Makanya supaya kita fokus itu biasanya kita gambarkan 2, 3. Kalau kita tidak kenal dengan lambang-lambang itu, pikiran kita kemana-mana. Misalnya Pak Lucy tidak pernah ketemu dengan saya, disebut nama saya, maka pikirannya kemana-mana mencari yang Bapak mau mengkorelasikan suatu nama atau wajah seseorang kan gitu. Nah dulu zaman-zaman jahiliyah itu membuat patung itu sebenarnya tujuannya supaya fokus. Tetapi menjadi salah adalah ketika sifat-sifat Tuhan itu diletakkan pada patung-patung itu. Sama dengan 2 itu lambang, itu bukan apa. Jadi sifat-sifat 2 itu tidak melekat pada lambang itu. Dia akan salah seperti itu. Nah, makanya ketika kita sudah lepas, ini Bapak ngajar di mana, Pak? Ngajar di SMP Negeri 12 Bogor. Berarti itu yang ngajari hafalannya belum diperbaiki, itu ngajar di SD-nya itu, Pak. Itu warisan dari SD-nya supaya karena kan gini, tingkatan kognitif itu kan dari konkret seterusnya gitu ya, dan itu tidak bisa ketika dia masa-masa konkret kemudian ke abstrak. Aljabar itu nanti gitu. Nah kalau itu dipaksa seperti sekarang Pak ya, sekarang itu kan materinya itu kan materi SMA dikasihkan SMP bagian SD dan seterusnya. Nah kan TK itu yang seharusnya dia banyak bermain itu diberi kalian, diberi penjumlahan, itu nggak benar gitu. Sehingga beban otaknya itu menjadi berat dan umurnya pendek-pendek Pak dibanding orang dulu-dulu gitu. Nah kalau orang dulu kan sekolahnya kan jam 7 masih di jalan, jam 12 sudah di jalan gitu. Nah kalau sekarang sebelum jam 7 sudah sekolah, maghrib masih ada sekolah. Jadi memang sangat berat, dan apalagi guru itu selain harus menghabiskan materi juga memperbaiki konsep-konsep yang salah di bawahnya. Nah, kalau Bapak memaksa seseorang tadi mengikuti definisi yang benar, mereka malah menjadi pusing, nanti malah salah gitu. Jadi memberikan pembelajaran pada siswa itu dilihat siapa dia, gitu ya, kemampuannya sebagaimana, jangan kemudian menyamakan dengan yang lain. Kalau hanya di levelnya 3, ya sudahlah di 3 saja gitu. Jangan dinaikkan ke level 5. Nanti meretelin hanya orang. Jadi mau menjawabnya itu saya lihat per kasusnya. Kalau dia tidak mampu dinaikkan itu jangan dia dipaksa gitu. Menurut saya begitu. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih. Siap, aman Pak Lucy ya? Baik, aman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, ada satu penanya lagi.
Bapak dan Ibu, ada satu pertanyaan dari Bu Chandra. Ini dari Fak-Fak, Bapak, dari jauh banget ini, Pak. Di sana itu sekarang sudah hampir jam 11 berarti. Ini sekarang kan jam 9 kurang 15, berarti di sana jam 11 kurang 15. Karena di WIT, kita di WIB, beliaunya di WIT. Silakan kepada Bu Chandra. Bu Chandra, monitor. Cek, karena pertanyaannya panjang Pak. Ini kalau saya bacakan nanti bisa mungkin bisa sampai ini, bisa sampai apa namanya panjang. Bu Chandra cek. Bu Chandra. Oke, kalau Bu Chandra masih terkendala, saya coba bacakan. Izin bertanya Pak Mahfud, dalam logika klasik, nilai kebenaran adalah 0 atau 1. Seiring waktu berkembang lagi kan logika fazi atau logika kabur, di mana nilai kebenarannya adalah antara 0 dan 1. Kalau logika matematika kita kan dan atau jika maka jika dan hanya jika, itu kan hanya operasi di logika, dan itu selalu nilai kebenarannya salah berarti 0, benar berarti 1. Terkait dengan pengetahuan tentang kesesatan berpikir, apakah logika klasik itu jadi sesat saat logika kabur telah ditemukan? Itu Pak. Oke. Ini juga berat juga ini pertanyaannya. Karena juga menyertakan perkembangan logika. Perkembangan logika itu sangat erat dengan perkembangan pemikiran si manusianya. Ya. Jadi kalau sekarang sudah tentu itu lebih tinggi dari yang dulu-dulu. Kalau dulu mungkin hanya membutuhkan benar atau salah. Tapi sekarang itu tidak. Jadi harus dibedakan yang salah. Ada salah sebagian atau salah bagian besar atau salah sedikit dan seterusnya, itu harus dibedakan. Artinya mengakui, memberikan penghormatan bagi mereka yang melakukan itu. Tidak bisa 0 itu diberikan pada yang sama sekali tidak mengerjakan, disamakan dengan yang mengerjakan salah. Sebenarnya kita harus memberikan hadiahlah bagi yang melakukan jawab yang walaupun itu salah. Dan itu harus berbeda. Di matematik itu tidak hanya melihat hasil, ya, hati-hati, di matematik jangan hanya melihat hasil, tapi proses itu menjadi penting. Nah, kalau katanya sampai sekarang kan tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Ya. Jadi kalaupun hasilnya salah, tapi prosesnya benar, kalau saya yang mengoreksi, saya benarkan. Ya. Jadi misalkan anak itu sudah memegang alat yang benar, kemudian menggunakan secara benar, pasti hasilnya benar. Seperti tadi saya katakan, terima kaki, kalau kita sudah menunggu itu pasti ki. Kalau tidak ki itu mesti ada faktor lain, faktor yang misalnya kalau mengerjakan soal kurang waktunya, kemudian ini. Menurut saya ya, tes itu sebenarnya tidak ada yang tidak bisa, cuma waktunya yang sempit gitu. Coba ada tes ya waktunya 2 tahun, itu mesti benar semua. Ini berurusan dengan sempitnya ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada konteks ya, atau pernyataan, kita kembalikan pada kondisi yang sebenarnya. Kita harus melihat pertimbangan apa yang berlaku ketika kita meletakkan pernyataan tadi itu. Nah, dilihat dari zamannya saja sudah tidak benar. Misalnya kurikulum yang sekarang itu diberikan pada tahun 75 atau akan datang, itu tidak bisa. Jangan membandingkan sesuatu itu yang berbeda zaman. Misalkan kita tidak bisa membandingkan Pak Karno itu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi dengan misalnya PSBY. Kemudian dibandingkan dengan yang lain. Kenapa tidak boleh dibandingkan? Karena zamannya berbeda gitu. Dan tidak bisa dibandingkan. Orang-orang itu adalah orang-orang pilihan pada zamannya.
Sama juga kita tidak boleh membandingkan kurikulum yang 94, 2004, kemudian KPK, kemudian KTSP, kemudian K13 itu tidak bisa dibandingkan karena zamannya sudah berbeda. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Mas Mufid karena ya memang berbeda gitu. Nah, zamannya berbeda ya Pak, betul ya Pak? Zamannya berbeda gitu. Jadi memang makanya kalau berbeda kita tidak bisa menggunakan kurikulum negara lain. Ya, jangan pernah menggunakan kurikulum lain karena filosofi orang itu berbeda, makanannya juga beda. Kita makan marning, makan kacang itu kan makan saja berpikir dibanding dengan orang yang makan, kalau orang luar negeri itu tidak berpikir dia, itu karena akan lembut-lembut semua. Nah, kita ini berbeda dengan misalnya Finlandia, berbeda dengan Maria, berbeda. Buatlah kurikulum sendiri gitu, jangan gunakan kurikulum lain. Tidak bisa kita menjadi orang lain, menjadi orang lain tidak bisa. Karena tadi bisa jadi kebenaran yang secara umum tidak selalu berlaku benar di kita, itu mungkin ya Pak. Tidak selalu kebenaran secara umum tadi, misalkan bisa jadi implementasi atau mungkin orang menganggap bahwa pendidikan yang ada di Finlandia pendidikan yang terbaik, tapi tidak selalu bisa diimplementasikan secara utuh di negeri kita. Mungkin seperti itu salah satunya ya Pak. Oke. Jadi apa yang saya lakukan di keluarga saya itu belum tentu bisa dilakukan di keluarganya Mas Mufid. Walaupun di keluarga saya yang saya gunakan adalah baik-baik, kan gitu kan. Kalau itu pun bisa dilakukan, berarti merubah keluarganya Mas Mufid seperti keluarga saya, dan itu tidak boleh. Karena masing-masing orang itu memang diciptakan berbeda-beda. Sama dengan yang tadi, logika klasik dengan logika kemudian logika kabur, logika sudah seterusnya itu memang zamannya berbeda. Kenapa yang dulu hanya 0 dan 1 ya? 0 dan 1 ya karena kemampuan berpikirnya ya gitu. Dia hanya melihat benar atau salah gitu. Kalau tidak benar ya salah, dan kriterianya jelas itu. Kalau itu terlalu ekstrim, terlalu kutub ke kutub gitu ya. Oke. Dan tidak memberikan keberbedaan di aspek mana orang itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi bukan berarti logika Fazi itu menjadi menyalahkan logika yang lama ya Pak, tidak ya Pak? Jadi karena dasarnya yang sekarang itu kan yang dulu. Betul. Baik. Jadi kalau misalkan Ibu Chandra juga tambahan, mengapa di jenjang SMA materi logika matematika sudah diberikan lagi, padahal logika Fazi sangat penting, bahkan sudah digunakan dalam teknologi terapan. Kalau memang di SMA, saya kurang tahu, kebetulan kami di SMK Bapak. Dasar berpikir matematis orang teknik, karena kebetulan kami di SMK teknik, bahkan kami punya salah satu jurusan namanya mekatronika, menghubungkan antara mekanik dengan elektronik. Di situ hampir semua robotik. Robotik itu kan Fazi semua Pak. Logikanya logika Fazi semua. Jadi kalau di SMK memang masih sangat kental bahwa dasar dari berpikir logis matematika menjadi dasarnya sebuah pola pikir robot, kalau mungkin saya sampaikan. Kalau di SMA memang tadi cerita Bu Chandra, di SMA sudah ditiadakan di kurikulum SMA. Kalau di SMK masih sangat kental, bahkan kalau saya sering ditanya oleh anak-anak, ya sama, mereka bertanya bahwa seringkali anak-anak masih belum bisa melogikakan yang jika dan hanya jika Pak. Seringkali memang, karena seringkali saya sendiri terkotak-kotakan harus berlogika dengan logika umum. Padahal matematika sendiri kan logikanya dia logika sendiri, maksudnya premis dan premis tidak harus jika maka, maksudnya. Kalau di bahasa Indonesia kan jika saya makan maka saya kenyang. Padahal kalau jika saya makan kan sebetulnya bukan sebuah premis kebenaran. Saya makan itu kan bukan benar atau salah. Nah, anak-anak seringkali terjebak dengan itu, bahkan saya seringkali juga ke arah sana. Jika hari hujan, bahkan di hampir semua buku, di textbook, di SMK, pasti contohnya itu. Jika hari hujan maka jangan basah. Padahal hari hujan itu kan bukan, kita tidak bisa menentukan bahwa hari hujan itu benar apa salah.
karena itu masih kalimat, bisa jadi kalimat terbuka. Jadi yang ditanyakan tadi oleh Bu Chandra bahkan menambahkan lagi, saya pernah membaca satu buku teks asing, definisi dari bilangan genap adalah n sama dengan 2k, dengan k adalah bilangan bulat. Jadi 0, min 2, min 4 juga bilangan genap. Itu Pak, ini juga sudah puzzle lagi ini Pak, karena logika apa di sebuah buku teks asing yang Bu Chandra baca bahwa definisi bilangan genap adalah n sama dengan 2k. Padahal kalau k-nya negatif berarti bisa jadi mengandung unsur negatif, berarti negatif dulu genap dong. Itu ada analogi. Ya memang genap itu tidak selalu positif, juga ada negatif. Yang penting kita menempatkan definisi itu, kita terapkan ke situ. Kalau memenuhi ya sudah itu disimpulkan ke situ. Jadi ya tetap saja itu masih terbuka ya jawabannya atas perkembangan ini, karena kalau dulu memang jawabannya hanya satu, kemudian itu kan berkembang menjadi lebih dari satu, dan itu sangat memungkinkan karena ada unsur kreativitas yang ada di akal kita gitu. Makanya menurut saya semakin lama disiplin ilmu itu semakin sudah tidak lagi bisa di kota-kota, karena hampir semua bersinggungan dan hampir semua menjadi penting di situ. Akhirnya ya sama dengan baju lah ya, menurut saya dulu kan baju itu sangat khas, kalau laki-laki begini, kalau perempuan begini, dan begini kayak gitu kan. Nah, sekarang sudah tidak ada batasan-batasan itu. Ini semakin lama memang semakin spesifik, sebenarnya semakin spesifik, dan tampilannya ya tidak keciri khasan itu, karena orang biasanya mengambil yang tidak di satu jalan, kemudian ada yang jelek itu ditutup oleh yang baik, sehingga menjadi kabur lagi gitu. Oke, baik. Berarti memang ya tadi ya Pak, matematika sebagai fondasi dasar mungkin ya Pak, sebagai fondasi dasar akan berkembang. Bukan lagi perkembangan itu menyalahkan matematik secara awal tadi sebagai fondasinya Pak, tetap itu bertumbuh dari awal tadi. Jadi tidak terus menyalahkan apa yang sudah ada di matematik itu sendiri ya Pak. Oke. Tapi ada yang gini lagi ya. Kalau sudah ke kehidupan sudah susah. Misalnya, baik. 1+1 misalnya, itu kan hanya 2. Tapi kalau itu sudah diterapkan pada misalnya ada ayam jantan, ada ayam betina. Kalau ditambahkan, akhirnya tidak lagi 1+1 menjadi 2, itu lebih banyak gitu. Nah, ini persoalan-persoalan yang juga harus dipahamkan, karena semesta pembicaraan itu menjadi penting di sini. Menjadi penting yang harus ditetapkan dulu gitu. Misalnya kan gini ya, X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Itu kalau semesta pembicaraannya tidak ditetapkan dulu, bisa jawabannya banyak. Nah, ini kan menjadi sesat lagi kita itu dalam memahami itu, karena bernilai banyak tadi itu. Ini pengembangan memang matematik pengembangannya agak lambat dibanding dengan aplikasinya. Tapi menurut saya lebih bagus lah kalau sekarang itu dibanding yang dulu-dulu. Karena dulu cara menyelesaikan cuma satu, sekarang sudah banyak dan banyak aplikasi yang bisa. Itu unmute. Maaf Bapak. Baik, saya ngomong sendiri malah tadi. Lebih kurang kita 1 menit lagi Bapak, mungkin tinggal di kesimpulan sama closing statement dari Bapak. Monggo silakan Bapak, berkaitan dengan apa yang kita pelajari bersama hari ini. Oke, terima kasih Pak Fit. Jadi apa yang kita pelajari sebenarnya ketidaktahuan kita ya, untuk berjaga-jaga supaya kita tidak tersesat. Dan untuk supaya tidak tersesat, itu kita harus banyak berdiskusi, banyak bertemu dengan orang, saling melengkapi, supaya kita bisa satu dengan lain bisa mengingatkan paling tidak dengan ilmu yang sudah kita sampaikan. Bukan berarti kita yang belajar dari logika itu tidak tersesat, itu bisa ada kecenderungan juga bisa tersesat. Makanya kan hati-hati, lebih waspada,
supaya kita tidak terjebak pada pikiran-pikiran sesat. Saya kira itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Mahfud Effendi yang sudah menyampaikan tentang tema hari ini, yaitu tentang kesesatan berpikir matematika. Ada beberapa poin yang tadi saya cuma coba catat bahwa jangan sampai kita tersesat dengan pernyataan dan argumen. Bisa jadi itu deduktif, bisa juga induktif. Jangan sampai kita juga belum cukup data terus memberikan statement bahwa itu benar atau salah, karena bisa jadi yang berlaku umum, kebenaran yang berlaku umum tidak selalu benar juga. Terus ada jangan sampai juga tentang kita terpengaruh oleh kekuasaan dan perasaan, susunan premis, bahasa dan relevansi, sampai dengan pemahaman konsep dan prosedur. Itu yang kita pelajari pada malam hari ini. Pak Dr. Mahfud, untuk pertanyaan untuk kawan-kawan peserta adakah? Atau boleh diganti, tadi ada 2 penanya, bolehkah 2 penanya tadi menjadi pemenang? Oke, ya haruslah itu. Harus sebagai bentuk penghargaan ya? Diizinkan. Baik, terima kasih. Kalau memang diizinkan berarti saya mohon izin kepada Bapak Lucy dan siapa lagi ya, Ibu Heri bisa mengisikan data diri yang ada. Kami akan kirimkan di kolom chat. Saya Japri ya, saya kirimkan ke Pak Lucy sebentar. Pak Lucy bisa diisikan, segera kirimkan ke kami. Gunakan akun Asus. Baik, Ibu Heri sudah saya kirim Japri, silahkan data diri bisa diisikan. Tidak apa ya Bapak, jadi kami berikan 2. Untuk yang tadi yang dari Fakfak dari Papua, kebetulan itu salah satu tim kami juga Pak. Jadi pertanyaannya susah juga ya. Pertanyaannya susah, baik Pak. Jadi tim kami ada 3 orang, saya yang dari Semarang, terus ada Pak Herudin, terus ada satu lagi Bu Chandra, dan kawan-kawan yang dari Casio. Baik, terima kasih Pak Dr. Mahfud Effendi atas segala pencerahan yang diberikan kepada kami untuk sesi kali ini. Sungguh luar biasa, banyak hal yang membuka wawasan bagi saya, terutama secara pribadi, dan saya yakin kepada teman-teman yang lain